Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas peristiwa heroik setelah kemerdekaan dan usaha-usaha dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mendengar kabar bahwa Indonesia sudah merdeka, banyak pihak asing yang tidak setuju. Pihak sekutu yaitu Belanda dengan membonceng tentara Inggris Afne kembali datang ke Indonesia. Mereka melecuti senjata tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Mereka juga membebaskan tawanan perang sekutu. Rakyat Indonesia menentang kedatangan sekutu. Perlawanan pun terjadi di mana-mana, baik dalam bentuk perlawanan fisik dan diplomasi. Sekarang kita akan bahas bentuk perlawanan diplomasi yang pertama, yaitu peristiwa 10 November 1945. Peristiwa 10 November 1945 disebabkan oleh tewasnya pemimpin sekutu, yaitu Jenderal A.W.S. Malabi. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar pemimpin dan rakyat Surabaya segera menyerahkan diri dan senjatanya. Rakyat Indonesia menolak ultimatum tersebut. Pada tanggal 10 November 1945, terjadilah pertempuran sengit antara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin bernama Bung Tomo berpidato dengan begitu keras, dengan sangat berapi-api, dengan tujuan untuk membakar semangat rakyat Surabaya agar tidak gentar melawan sekutu. Tanggal 10 November dijadikan sebagai hari pahlawan karena pada saat itu banyak sekali pahlawan yang gugur di Surabaya demi mempertahankan kedaulatan Indonesia. Peristiwa yang kedua adalah insiden Hotel Yamato. Sebelumnya, pada tanggal 19 September 1945, terjadi peristiwa yang juga tidak kalah penting. Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di puncak Hotel Yamato. Rakyat Indonesia tidak setuju. Rakyat memberikan ultimatum kepada Belanda untuk menurunkan bendera tersebut. Namun Belanda mengabaikannya. Melihat tindakan Belanda tersebut, rakyat Surabaya pun marah. Mereka menyerbu Hotel Yamato, lalu menurunkan bendera tersebut dan merobek bagian bendera yang berwarna biru. Kemudian rakyat kembali mengibarkan bendera merah putih. Peristiwa heroik tersebut dikenal dengan sebutan insiden Hotel Yamato. Yang berikutnya adalah Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini disebabkan oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melecuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah. Pimpinan pasukan TKR, yaitu Letnan Kolonel Isdiman, gugur pada tanggal 26 November 1945. Pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Berkat taktik jitu beliau, pasukan sekutu dapat dipukul mundur pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh sebab itu, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Dan di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Berikutnya ada pertempuran 5 hari di Semarang. Di Semarang juga terjadi pertempuran yang dahsyat antara pemuda Indonesia melawan Jepang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring dibawa ke penjara Bulu di Semarang. Namun di tengah jalan, sebagian tawanan itu melarikan diri.
para pemuda marah dan mulai merebut kantor pemerintah dari tangan Jepang. Keesokan harinya, pasukan Jepang menyerbu kota Semarang. Jumlah korban yang gugur diperkirakan sebanyak 990 orang. Berikutnya ada serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini terjadi di kota Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu oleh Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letko Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama. Isinya adalah perintah untuk mengosongkan Bandung di bagian utara. Namun peringatan itu tidak dihiraukan oleh rakyat Indonesia. Maka terjadilah pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu. Pada tanggal 23 Maret 1945, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua. Perintahnya adalah untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Sebelum mengosongkan Bandung bagian selatan, rakyat membumi hanguskan Bandung agar tidak dapat dimanfaatkan oleh sekutu. Itulah mengapa peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Tokoh yang terkenal pada peristiwa tersebut adalah Muhammad Toha, Kolonel A.H. Nasution, dan Mayor Rukana. Kita berlanjut ke Medan. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari Nika atau Belanda dan pasukan Inggris mendarat di Medan, Sumatera Utara. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Mereka menduduki beberapa hotel di Medan dan membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi insiden seorang anggota Nika menginjak-injak bendera merah putih. Tindakan tersebut memicu kemarahan pejuang Indonesia. Di bawah pimpinan Ahmad Thohir, para pejuang Indonesia pun segera melakukan pengepungan dan penyerangan terhadap Belanda. Oke, kita lanjut ke proses pembentukan NKRI. Di sini kita akan mencari tahu bagaimana sebenarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pada akhirnya bisa berdiri. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI dengan Insinyur Soekarno dipilih sebagai ketuanya. Tugas utama dari PPKI ini adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan Indonesia. PPKI melakukan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya adalah yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Lalu PPKI kembali melakukan sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasilnya adalah yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo.
Masing-masing provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang yang ketiga. Hasilnya adalah yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Lalu membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Kalian masih ingat sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945? Tujuan dari sidang tersebut adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara. Lalu, ada beberapa tokoh yang memberikan usulan mengenai dasar negara Indonesia. Ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kalian bisa lihat di sini ada rumusan-rumusan dasar negara yang mereka usulkan. Kelima asas yang diusulkan Soekarno itu disebut sebagai Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Setelah mendapatkan beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan bahas apa fungsi dan kedudukan Pancasila itu. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sumber dan dasar segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Pancasila itu merupakan sistem nilai yang paling ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila di sini memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Kepribadian tersebut tercermin dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan, musyawarah, dan toleransi yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Oke, sekian materi pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.